itu sebenarnya strategi mudahnya seperti itu. Nah, jadi kenapa kok kita jadi pengelola BUMDes kok bingung itu ya lucu gitu loh. Nah bingung itu berarti kamu belum tahu apa dan siapa itu BUMDes. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Jadi kalau pertanggungjawaban kalau di dalam laporan pemerintah desa itu ketika pemerintah desa melakukan penyertaan terhadap BUMDes itu buktinya cuma satu, kwitansi yang nanti itu dilampirkan dalam PEN 26. Tapi itu harus diikuti dengan perdes, karena perdes itu adalah keputusan tertinggi di desa. Jadi harus diikuti dengan peraturan desa. Itu nanti kaitannya dengan pengelolaan modal. Tanggung jawaban kami itu tidak langsung, tapi itu dalam kurun 1 tahun. Makanya kenapa kami menggunakan analisa usaha. Itu sekaligus di analisa usaha itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penggunaan penyertaan modal itu kan sudah jelas penggunaannya untuk apa saja. Jadi kita tidak ketika ditanya setiap saat ya ini loh dasar ketika ini kita belum dalam kurun 1 tahun belum melaporkan, ini sebagai analisa usaha itu sebagai bentuk laporan dari penggunaan penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah desa. Nah kalau di laporan akhir tahun itu kan laporan rutin yang harus dilakukan oleh pengelola badan usaha milik desa atau pelaksana operasional, itu diatur dalam Jadi gini, kalau tantangannya jelas, Mas, bagaimana kita harus ya, ketika BUMDes dilakukan penyertaan modal, berarti kan ada dana yang kita kelola. Nah, bagaimana ini pengelolaan dana ini biar tidak mandek? Dana ini kan sebagai penyertaan modal, bukan subsidi. Kalau subsidi habis di tahun ini, tahun berikutnya kita akan terima subsidi. Tapi kalau penyertaan modal, pemahaman penyertaan modal ini sekali melakukan penyertaan modal diharapkan dari penyertaan modal itu bisa dikembangkan. Dan nanti di situ lalu muncul yang namanya pendapatan. Nah, pendapatan itu dengan biaya operasional akan menimbulkan yang namanya laba atau keuntungan. Itu nantinya itu sebuah tantangan dalam pengelolaan. Kita butuh proses di situ. Dari proses itu karena terkait dengan aturan dan legalnya BUMDes itu belum terlalu semuanya ada. Nah, itu jadi tantangan kita. Sehingga muncul yang namanya gini, pengelola BUMDes itu tidak harus pinter kok, tapi dia harus cerdas. Karena kalau mencari orang pinter di desa itu cukup susah. Dan ketika pinter itu ukurannya adalah jenjang pendidikan. Itu susah lagi kalau kita mencari orang-orang dengan jenjang pendidikan yang tinggi di dalam desa ya gitu ya. Itu bisa diantisipasi dengan mencari orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu pemahaman kami bahwa dia cerdas itu dia cerdas dalam membaca peluang, cerdas dalam memanfaatkan potensi, cerdas dalam mengelola sebuah organisasi kelembagaan. Karena ini kepemilikan bukan secara pribadi, ini ada oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Itu tantangan yang harus diselesaikan dalam mengelola BUMDes ini. Kadang dia teman-teman pengelola BUMDes itu tidak sadar terkait dengan itu, sehingga pemerintah mengatakan sekian besar kalau melangkrak, iya, karena dia tidak bisa beroperasi. Kenapa dia tidak bisa beroperasi? Karena dia bingung. Dengan penyertaan modal yang dilakukan, ini mau dilakukan untuk apa? Padahal kalau di kami, yang secara letak geografisnya kami tidak memiliki sumber daya alam apapun, kita kembangkan adalah kreativitas. Nah, bagaimana memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa ini, peluang-peluang yang ada di desa ini. Potensi kita cuma sumber daya manusia yang banyak. Nah, di situ kita bisa membaca peluangnya apa. Jadi kalau di situ ada sumber daya manusia yang banyak, peluangnya adalah pasar.
pasar kita siapa? Sebenarnya pasar kita adalah warga desa kita. Jadi ketika ada pengelola BUMDes kok bingung siapa pangsa pasar kita, itu lucu. Padahal pangsa pasar kita itu ada di sekitar kita. Nah, tinggal menyesuaikan produk yang pas dengan warga desa itu apa. Kayak di sampah di Panggung-Harjo ini, sampah menjadi kebutuhan dasar manusia, masyarakatnya, karena kepemilikan lahannya sudah terbatas. Nah, pasarnya apa di situ muncul bahwa sampah menjadi masalah dan itu harus diselesaikan. Nah, kita bisa mengklaim bahwa unit usaha pengelola sampah itu akan mendapatkan sebuah pendapatan hasil karena muncul yang namanya retribusi, karena kita jasa menyelesaikan masalah, mengambil sampah yang dihasilkan oleh warga. Nah, di situ adalah retribusi ya. Nah, jika di sini ada pengolahan, nanti akan muncul lagi pendapatan yang anorganik atau yang sering disebut rosok kalau di Jawa, itu ketika kita pilah berdasarkan jenis itu akan meningkatkan nilai jual. Itu kan jadi sebuah masalah bisa diolah menjadi sumber pendapatan yang dikelola oleh jadi kita ini bukan unit yang kita bangun itu bukan berdasarkan sumber daya alam, tapi berdasarkan tentang hidup warga desanya. Kayak Taman Oil minyak goreng bekas itu kami bahan baku ada, nampung juga kami punya teknologi untuk mengolah. Nampung diambilkan dari mana? Dari luar daerah. Tapi kita bisa mengolah yang mereka tidak bisa mengolah. Kalau kita bisa mengatur tentang budaya, kita dari sampai edukasi dan kuliner kamu Mataram di sana konsepnya adalah memanfaatkan Bawono. Jadi bahwa kita harus memelihara bumi. Kita harus memelihara ini untuk kesejahteraan warga kita. Jadi konsep yang ada di Kampung Mataraman itu kita menghadirkan kembali kehidupan masyarakat kampung kita bersejarah pada waktu persediaan desa. Yang kita angkat adalah sandang, papan, dan pangan. Sandangnya pramusaji yang ada di sana menggunakan bangunan saya. Papannya rumah adat yang ada di Jawa. Pangannya semua pangan tradisional. Itu yang jadi jangan kok pengelola BUMDes itu lalu pesimis ya ketika dia tidak memiliki sumber daya alam lalu tidak bisa bergerak. Nah, itu yang dia sebenarnya belum tahu, belum memahami terkait dengan apa dan siapa itu BUMDesnya, kan gitu lah. Kalau dia sudah mau tahu pasti yakin lah, karena dengan adanya regulasi Undang-Undang 6 itu memberikan keleluasaan bagi badan usaha desa untuk mengelola sebenarnya apa yang ada di desa. Untuk membangun itu usulan itu kita di sini itu di bawah manajer, ketika itu ada unit usaha, ada karyawan, itu kan selalu ada manajer pelaku pemimpin yang ada di situ. Nah, pemimpin ini yang nantinya akan dia mengelola komunikasi sampai tingkatan bawah, karyawan yang paling bawah. Nah, ide gagasan yang ada di situ itu kan masuknya nanti ke manajer. Nah, dari manajer ini nanti itu akan dibawa ke pertemuan atau koordinasi antara manajer. Manajer itu pasti saya ada di situ, dan di situ saya melibatkan litbang penelitian dan pengembangan. Nah, kalau itu ide bagus, nanti tugas litbang itu untuk membuat ini, mengkaji dari ide gagasan usulan ini, apakah ini nanti layak dan bisa dilakukan sebagai unit usaha atau tidak. Entah itu ide apapun, gagasan apapun. Kalau itu memang nanti layak dilakukan, nah saya tinggal ngetok karena kebijakan ada di saya. Ini layak lakukan. Gitu. Jadi jangan punya pikiran yang rumit gitu, sederhana saja gitu loh. Kita kalau rumit itu malah nanti tidak akan jalan. Tapi kalau berpikir secara sederhana, keseharian itu saya yakin tinggal nanti menambahi apa yang kurang, yang lebih harus dipotong, yang kurang harus ditambahkan gitu. Itu sebenarnya sederhananya seperti itu kalau di kami. Jadi ide itu ya tidak ide liar lalu enggak, itu ada mekanisme.
tantangan untuk bagaimana lah untuk menyampaikan itu biasanya di tingkatan karyawan seminggu sekali pasti ada seminggu sekali itu pasti ketemu ngumpul bareng apa ada kegiatan untuk memperbaiki ruang lingkup usaha yang ada di kita misalnya di pas ya, karyawan kita akan berkumpul membicarakan jadi apa target dari pimpinan sekian apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai target dari pimpinan itu gitu. Karena tidak mungkin saya harus memaksa karena dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang ada itu tidak mungkin mas gitu. Tidak mungkin kok mereka itu dicekoki BMC bisnis modal kanvas yang teori dia tidak akan ngerti dia itu teknis kok gitu. Nah tugas saya sebenarnya kan bagaimana dari sebuah teori itu menjembatani dari sebuah tulisan teori itu menjadi kerja nyata kegiatan langsung yang bisa mudah untuk dilakukan kan itu kan strateginya di situ. Kalau pemimpin tidak bisa mengartikan itu ya selesai dia akan berpikir sendiri-sendiri yang dimaksud kayak apa yang diinginkan seperti apa bang. Ini sebenarnya tugas pemimpin karena semuanya itu kan ada teorinya. Nah, teori itu belum tentu sesuai ketika dilakukan itu sudah sesuai di lapangan atau tidak. Nah, bagaimana tugas pemimpin manajemen itu untuk menjembatani itu dari sebuah teori diturunkan jadi sebuah kegiatan real keseharian yang mereka itu yang melakukan. Kita kan tidak mungkin melakukannya sendiri yang gitu kan. Nah itu sebenarnya strategi mudahnya seperti itu. Nah, jadi kenapa kok kita jadi pengelola BUMDes kok bingung itu ya lucu gitu loh. Nah bingung itu berarti kamu belum tahu apa siapa itu BUMDes. Lalu mau dibawa kemana BUMDesnya itu kebingungan. Makanya sebelum jadi pengelola BUMDes itu kita harus memahami apa dan siapa itu. Jadi kami gini mas, sekarang ini kami kan sebenarnya kami memetakan sendiri, memposisikan BUMDes itu dengan sendiri, bahwasanya BUMDes kami ini BUMDes yang baru tahap berkembang. Orang mengatakan maju silahkan, tapi bagi diri saya, diri kami, BUMDes kami itu belum maju, kami masih dalam tahapan berkembang dari startup naik ke berkembang. Nah, permasalahan di BUMDes berkembang itu terkait dengan manajemen pengelolaan sumber daya manusia. Contohnya terkait dengan bagaimana menentukan gajinya, bagaimana menentukan jenjang karirnya bagi teman-teman semua, bagaimana terkait dengan menata SOP-nya, membuat SOP-nya, aturannya apa yang ada di dalam ADART itu sebagai undang-undangnya, SOP sebagai aturan pelaksana operasional kan gitu. Nah, saat ini kita baru melakukan yang namanya transformasi kelembagaan, memberikan pemahaman pada teman-teman semuanya bahwa kita itu berada dalam satu komunitas atau satu ekosistem yang BUMDes ini berkembang. Jadi dia harus seperti apa, dia mau melakukan apa, karena kita tidak lagi berpikir terkait dengan menentukan unit usahanya kayak apa, kan kami sudah ada unit usaha, sudah jalan pasarnya sudah ada, bagaimana mengelolanya. Ya, kami juga sekarang ini sudah melakukan sistem penggajian dengan menghitung analisa beban kerja dari masing-masing, sehingga beda antara satu dengan satunya. Kalau itu masih sama, itu nanti pasti munculnya konflik. Iri. Dia kok berangkat siang misalnya, dia baru masuk, bayarnya kok lebih tinggi dari saya yang sudah lama kan gitu. Itu nanti kalau itu muncul menjadi konflik, kita tidak akan punya konsentrasi berpikir untuk bagaimana mengembangkan usahanya, tapi kita akan konsentrasi bagaimana menyelesaikan konflik. Kalau sudah terjadi konflik, lelah. Habis tenaganya untuk mengelola konflik itu. Jadi gini, bagi siapapun yang ingin belajar, ingin memahami bagaimana mengelola badan usaha di desa,
khususnya yang ada di seluruh Indonesia, silakan untuk datang bergabung dengan kita. Misalnya ada magang 3 hari 1 minggu, silakan. Kita membuka ruang yang cukup luas, cukup lebar untuk berbagi pengalaman yang kami bagi, bukan ilmu, sedikit pengalaman dalam proses mengembangkan badan usaha. Silahkan saja kapanpun